Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagus, kalian masih semangat ya untuk belajar hari ini. Baiklah, sebelum ke pembelajaran, coba cek kesiapan kalian. Lihat di bawah. Apakah ada sampah? Para buang sampahnya, buang dulu. Buang dulu sampahnya. Belakang. Buang sampah. Dan rapikan pakaiannya. Kalau masih ada yang keluar, masukkan. Berdoa. Ya. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Siapa yang nggak ada? Yang nggak hadir? Si Galih. Kemana Galih? Galih kenapa sakit? Ya. Semoga Galih cepat sembuh ya dan bisa belajar seperti biasanya. Sudah? Siap untuk belajar? Siap. Sebelum ke pembelajaran untuk hari ini ya, kalian harus tahu dulu tujuannya belajar hari ini, yaitu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Tapi sebelum lanjut ke pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan pelajaran yang sebelumnya. Coba, mungkin kalian masih ingat tentang apa? Ada yang masih ingat? Coba, Irma dulu. Tentang teks deskripsi. Elsa, penjelasannya saja Elsa. Tadi Irma sudah menjawab tentang teks deskripsi. Nah, hari ini sekarang Elsa coba jawab. Deskripsi itu apa? Deskripsi yaitu menggambarkan suatu objek yang mana si pembaca seolah-olah merasakan mendengar dan melihat. Ya, bagus. Kemudian apa lagi yang kemarin dipelajari? Ya, Intan. Gaya bahasa dalam teks deskripsi. Ya, gaya bahasa dalam teks deskripsi. Contohnya? Menulis di media sosial suka ada kata ajakan. Contohnya, ayo pergi ke pantai Pangandaran. Ya, itu bagus ya. Jadi kalau di media sosial itu suka ada kata atau kalimat ajakannya ya. Nah, baiklah, berarti kalian bagus ingatannya, masih bisa mengingat pelajaran yang sebelumnya. Selanjutnya, tadi tujuan sudah dijelaskan ya. Hari ini kita belajar tentang menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jadi ingat kalian, di sini saya harus bisa menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Baiklah, sebelum ke pembelajaran, biar tidak tegang atau tadi habis istirahat ya kalian, semangat lagi. Kita tepuk P5 dulu. Oke, siap? Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Bagus ya, sudah. Sekarang Ibu akan memaparkan sedikit materi tentang teks deskripsi dari struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Baik, untuk pengertian
pengertian teks deskripsi tadi sudah dijelaskan ya sama Elsa. Bahwa apa Elsa ulang lagi teks deskripsi itu? Deskripsi yaitu melaksanakan dengan melihat. Ya, baik. Ini pengertian yang jelas menurut KBBI yaitu teks deskripsi memiliki kata lain dari deskriptif yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas, terperinci. Jadi yang dimaksud teks deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu objek. Selanjutnya, tujuannya. Tujuan teks deskripsi menggambarkan suatu objek. Tadi yang sudah Elsa jelaskan, ya. Ada menggambarkan suatu objek. Nah, objeknya di sini itu dari pengamatan, sifatnya, rasanya, ya, dengan mengandalkan panca indera. Baik, selanjutnya struktur teks deskripsi. Nah, ini perhatikan. Struktur teks deskripsi. Ada kalimat topik atau identifikasi. Coba kalian tulis struktur teks deskripsi. Ada identifikasi. Kemudian ada deskripsi bagian. Yang ketiga simpulan. Ada simpulan. Nah, kalimat topik atau identifikasi ini berisi tentang kalimat pembuka mengenai hal yang akan dijelaskan. Berarti secara umum. Ditulis dulu secara umum. Nah, ini diidentifikasi. Kemudian di bagian deskripsi. Mendeskripsikan, menyebutkan kalau satu contoh tentang lapangan di sini. Lapangan di sini kalian tadi kan lapangan itu secara umum. Nah, di lapangan itu ada apa saja? Nah, di sini di deskripsi bagian itu secara terperincinya disebutkan. Kemudian ada simpulan atau saran. Nah, dari simpulan, dari semua isi kalian simpulkan apa isi dari kesemuanya dan kesannya apa dari cerita itu. Ya. Lanjut. Kaidah kebahasaan. Nah, ini juga kaidah kebahasaan, perhatikan. Di sini kaidah kebahasaan teks deskripsi ada menggunakan majas. Ada kata yang menggunakan majas. Kemudian menggunakan kalimat rincian. Contohnya, tadi Ibu sudah menyebutkan tentang lapangan. Ya, tentang lapangan. Nah, rinciannya ada apa saja di lapangan itu. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah sedang melihat, mendengar, dan merasakan. Yang keempat, menggunakan kata depan di. Nah, penulisan di nanti kalian akan identifikasi apakah benar atau salah. Nah, di sini ada satu contoh tentang teks deskripsi. Ibu akan membagikan kepada kalian bacaan tentang Pangandaran. Coba secara sekilas tadi dari penjelasan tadi kalian identifikasi atau kalian temukan, tentukan mana yang termasuk ke struktur dan ke kaidah
bahasanya. Kalian baca dulu. Itu teks tentang apa? Judulnya? Tentang Pantai Pangandaran. Coba kalian baca. Baca dulu. Nanti diidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaannya. Baca dulu, baca. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Sudah? Belum? Ayo, 3 menit lagi. Kalian harus tepat waktu, disiplin. Kalau tadi Ibu bilang 10 menit, harus 10 menit ya, harus disiplin. 3 menit lagi. Sudah? Sudah. Sekarang Ibu akan tanya pemahaman kalian tentang tadi teks deskripsi yang berjudul Pantai Pangandaran. Apa yang kalian temukan dari mengidentifikasi teks deskripsi tadi tentang strukturnya? Struktur ada apa saja? Ulang. Struktur teks deskripsi ada apa saja? Kalimat topik atau identifikasi, kemudian deskripsi bagian, selanjutnya simpulan. Dari teks deskripsi tentang Pangandaran, menurut kalian, Irma, deskripsi yang nomor 2 bagian apa tadi? Tentang struktur Identifikasi, struktur teks deskripsi. identifikasi, Ya, 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 bagus. Kemudian tadi penjelasan teks deskripsi sudah berulang-ulang ya. Depara, apakah ada kaidah kebahasaan yang tidak tepat? Ya, coba bacakan. Penulisan di Jawa Barat harusnya dipisah. Dipisah. Ya, coba tuh perhatikan. Di sini perhatikan. Ada tulisan di Jawa Barat. Menurut kaidah kebahasaan ini tidak tepat. Ya, karena penulisan imbuhan di Jawa Barat ini seharusnya ditulis terpisah. Ya, jadi dipisahkan di baru Jawa Barat. Ada lagi? Ada lagi yang salah? Yang tidak tepat ada lagi? Coba perhatikan lagi. Adakah yang tidak tepat? Coba yang lain. Ada Putri? Ya, 15.000-nya itu ditulisnya bagaimana? Pakai huruf atau pakai angka? Putri? Pakai angka. Ya, ini 15.000. Itu tujuannya 15.000. Ditulis harusnya ditambah nolnya. Ya, itu penulisan salah, tidak tepat. Kalian
bagus dalam mengidentifikasi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Coba sekarang dikumpulkan hasil kalian. Hasil kerja kalian. Ibu ingin tahu siapa nih di sini yang sangat-sangat tepat. Semuanya juga bagus, bisa menjawab. Baik, sebentar Ibu akan memeriksa dulu hasil kerja kalian. Kalian buka dulu. Buka dulu buku pelajaran. Baca di situ ada tentang teks deskripsi. Coba. Baik. Dari hasil kerja kalian di sini ada beberapa orang yang sudah lengkap, sudah mengerti, sudah paham apa yang diidentifikasi. Ya, untuk selanjutnya kalian akan dibagi kelompok. Tadi yang Ibu sebutkan, coba menjadi ketua kelompoknya. Yang lainnya mengikuti. Berarti ini kelompok 1. Ingat-ingat, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ingat-ingat, tulis nanti di LKPD ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan. Diskusikan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ya, tentukan mana yang termasuk ke identifikasi kalimatnya. Harus dijelaskan dengan kalimatnya. Kalimatnya dijelaskan. Ini nih yang termasuk ke identifikasi. Kemudian ini nih kalimat yang termasuk ke bagian deskripsi. Kemudian ini nih yang termasuk ke saran. Ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti kalian harus mempresentasikan hasil identifikasi kalian. Sudah kelompok Depara? Sudah. Kelompok Irma sudah ya? Putri? Kelompok Putri? Kelompok Intan sudah? Sudah? Sudah. Kelompok Elsa? Sudah? Sudah ya? Sudah. Baiklah, sekarang kita presentasikan hasil kerja kalian. Hasil identifikasi kalian tentang struktur dan kaidah kebahasaannya kalian presentasikan di depan. Ya, kemudian yang lain, kelompok yang lain menanggapi. Jangan ditunjuk-tunjuk, tapi kalian harus berani sendiri. Ayo, kelompok siapa? Kelompok Putri, boleh? Ayo kelompok Putri ke depan.
Sudah? Kelompok putri penjelasannya. Kelompok lain silahkan menambahkan. Intan. Tidak ada kesimpulan. Putri, tidak ada kesimpulan. Coba secara langsung saja Putri cari mana kesimpulan dari teks deskripsi yang dipresentasikan. Itu saja katanya Intan menurut Putri. Coba dibalikan lagi ke Intan. Seharusnya bagaimana kesimpulannya dari gadget tadi? Pasti ada sisi-sisinya. Sisi apa tuh? Kata kuncinya ada sisi-sisinya. Coba jelaskan. Itu ya. Anggi, masukan dari Anggi itu tadi. Ya Put ya. Jadi nanti di simpulan Putri tambahkan ada sisi positif dan ada sisi negatifnya dari gawai itu. Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Dah. Oke, baiklah. Kasih tepuk tangan buat kelompok Putri. Nah. Silakan duduk. Baiklah. Semua kelompok sudah selesai mempresentasikan. Sekarang kalian perbaiki itu pekerjaannya, kemudian nanti dikumpulkan. Oke? Jadi tadi dari pemaparan teman-teman kalian yang di depan, apa yang bisa kalian simpulkan mengenai struktur? Struktur? Tadi ada identifikasi. Identifikasinya tadi tentang apa? Secara umumnya tentang apa? Tentang yang barusan. Yang ke depan presentasi gawai. Ya. Kemudian bagiannya, deskripsi bagiannya di situ menjelaskan tentang gawai, menjelaskan tentang gawai secara terperinci. Jawab Intan. Intan. Tadi bagian deskripsi bagiannya tentang? Kalian tadi menjelaskan tentang deskripsi bagian. Yang bagaimana? Ibu tanya lagi. Ya, itu. Ya, jadi terperinci, secara terperinci itu di bagian deskripsi bagian. Yang selanjutnya ada kebahasaannya. Tadi kalian sudah tahu ya kebahasaannya. Ada majas. Di situ ada majasnya. Kemudian ada imbuhan. Kalian bisa menentukan imbuhan, penempatan imbuhan di mana yang tepat, di mana yang tidak tepat. Untuk yang selanjutnya, coba kalian balik lagi ke posisi semula. Untuk menentukan struktur teks deskripsi, mungkin kalian sudah paham. Untuk lebih paham lagi, Ibu sarankan kalian membaca buku. Baca buku atau lihat di gawai. Ya. Cari strukturnya, kemudian cari kaidah kebahasaannya. Nanti di pertemuan berikutnya kalian akan menulis teks deskripsi. Jadi kalian harus bisa menulis teks deskripsi. Oke, sebelum pembelajaran selesai, Ibu mau kasih ice breaking. Coba tangannya ke atas. Tangan ke atas.
Diputar-putar. Balik lagi ke kanan. Terus putar-putar. Pegang hidung. Tapi belum ada yang salah. Nih, ibu pengen ada yang salah. Orang lain pengen betul ya. Kok ibu pengen yang salah? Berarti ibu bangga sama kalian karena konsentrasi kalian itu bagus. Putar-putar. Putar-putar. Pegang telinga. Yeay, bagus semua. Ya, konsentrasi kalian bagus. Baik. Untuk pembelajaran kali ini sampai di sini mengenai unsur struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kalian harus ingat ya. Nanti ini untuk sumatif perorangan ibu bagikan. Yo, yang tadi mana, kumpulkan yang tadi. Sudah diperbaiki. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Baik, yang sudah sini Ibu kumpulkan. Repan, sudah. Eja. Restu. Nih Aldi. Kepara. Yan. Sudah semuanya, ada 2 lagi. Baiklah, ini hasil dari keterpahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, pada pertemuan berikutnya kalian siapkan diri untuk mampu menulis deskripsi. Kalian baca-baca dulu buku atau gawai ya, biar pemahaman kalian lebih bertambah. Mungkin untuk hari ini sampai di sini. Silahkan KM tutup untuk berdoa setelah selesai pembelajaran. Dan berdoa ya. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Siap bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian keluar kelas ya.